sedikit beda karena memang dari segi penyajian juga beda dan untuk kualitas juga memang beda. Makanya di sini ada makan bakso bisa menambah kolagen. Karena apa? Yaitu memang ada unsur makanan yang bisa menjadi sumber kolagen. Itu mungkin bahasanya itu yang kita punya, yang lain mungkin nggak tahu ada apa enggak gitu kan. Kayaknya sih belum ada. Kalau untuk di tempat lain kita belum tahu ya, karena kita nggak pernah survei juga ya, tempat lain. Yang jelas kalau kita coba menyajikan bakso yang terbaik dari segi rasa, kualitas, dan juga pelayanan. Alhamdulillah sih cukup bagus di sini untuk mangkok pasarnya, terutama nih anak-anak muda. Gini sih sebenarnya kalau untuk makan meniru itu hal biasa ya, bukan hanya memakan, mau usaha juga bisa ditiru. Mungkin ada yang disebut mungkin independence ya, ada lebihnya apa. Yang lebih di sini ya contohnya itu tadi kita coba untuk variatif menu ya, tetap menu utamanya bakso, cuma mungkin ada varian menu yang berbeda di tempat lain. Contohnya ini ada pisau, pindang bakso. Coba cari tempat lain nggak ada. Dan itu tidak mudah untuk meniru, walaupun toh mungkin bisa ya. Tapi dengan sensasi yang berbeda, bikin orang penasaran ingin mencoba kan. Karena sesuatu yang mungkin baru, bikin orang itu penasaran ingin mencoba. Adapun nanti misalnya itu jadi menu favorit atau tidak ya pasar yang akan menjawabnya. Ya kalau itu adanya di ilmu manajemen. Sebenarnya ilmu manajemen itu hampir sama semuanya dalam usaha ya. Jadi kalau seperti stok ya kita pastikan ada, karena kalau stok itu tidak stabil, artinya kadang enggak, kadang buka, kadang enggak jadi warungnya kan, itu jadi tidak konsisten, menyebabkan pelanggan juga bisa habis. Nah, menjaga konsistensi stok itu wajib bagi usaha, termasuk di dalamnya adalah bakso. Terus untuk masalah karyawan ataupun manpower itu kadang-kadang jadi ujung tombak juga dalam sebuah usaha ya. Karena yang terbiasa biasanya bikin bakso terus orangnya resign itu jadi masalah. Makanya kita kalau di sini manajemen kita itu minimal ada 2 atau 3 asistennya ya. Artinya kalaupun yang chefnya bakso itu tidak masuk ataupun resign, ada yang kedua, ada asisten yang menggantikan, ada asisten ketiga yang menggantikan, terus itu sirkulasi seperti itu. Nanti kalau misalnya orang yang ini keluar, kita masukin aja tenaga atau manpower baru dengan tugas yang sama, dia belajar dulu jadi asisten chef dan lain sebagainya itu. Nah, kalaupun untuk manajemen lain seperti bagaimana kita bertahan dalam kondisi yang kondisi krisis, mungkin krisis dalam arti kata menurunnya daya beli masyarakat itu sekarang dirasakan secara umum ya, kita coba lebih efisiensi, artinya kita menggunakan bahan-bahan yang tetap berkualitas tapi dengan mencoba alternatif baru ya. Terus yang kedua itu tadi coba pasar baru atau target market baru ya. Contohnya misalnya di sekitar Korpi ini ada beberapa perguruan tinggi seperti Tera, ada WIN, ada juga mungkin yang lainnya. Dan sebagai target market kita yang bisa kita kirim untuk supaya masuk ke sini semakin banyak. Ya caranya dengan berbagai macam cara. Maksud misalnya dengan digital marketing ya, sesuai dengan zamannya. Nah, itu kita ada di sini. Oke, tentu ya dalam sebuah usaha bakso pasti harus ada upgrade, ada inovasi. Tanpa itu akan bergerak dengan sendiri, terbilas oleh pesaing-pesaing atau kompetitor, atau bahkan mungkin terbilas dengan menu-menu yang lainnya ya, yang bertebaran semakin harus begitu. Nah, salah satu strategi kita yaitu tadi kita upgrade dan selalu upgrade terhadap apa istilahnya, apa yang banyak dimau oleh customer atau calon customer kita. Jadi kita bisa menggunakan metode desain ya, terhadap pelanggan. Biasanya kita melakukan semacam survei ya, survei terus nanti kita simpulkan dari survei itu kira-kira apa yang akan kita lakukan dengan usaha itu tetap bisa eksis ke depannya. Itu penting ya, artinya adanya inovasi di dalam sebuah usaha itu seharusnya. Tanpa inovasi usaha hanya sebuah
cenderung bahkan menaikkan harga tapi dengan benefit atau keuntungan yang lebih bagi pelanggan kita. Ya contohnya ada kondimen atau tambahan-tambahan di menu bakso itu. Contohnya ada ceker, ada kulit, ataupun kikil. Itu adalah strategi kita yang mungkin belum tentu dicontoh ataupun ada di tempat bakso yang lain, bisa dibuktikan. Nah itu bakso di tempat lain dia turunkan harganya untuk menjaring customer, kalau kita justru menaikkan harganya untuk menjadi customer, tapi dengan catatan ada benefit ataupun keuntungan dari customer dengan menambah sedikit, tapi apa yang dia dapat justru lebih baik. Ya, biasanya cenderung begini, anak muda itu kalau menurut survei kami ya, yang memilih lokasi yang nyaman. Pertama itu mungkin ya. Yang kedua mungkin harganya yang terjangkau. Ya, terjangkau kan artinya masing-masing orang ukurannya berbeda. Ya, murah bukan ukuran, ya murah kadang-kadang. Terus yang berikutnya mungkin pilihan mereka adalah dirasa. Ya, jadi itu hal-hal yang mempengaruhi mereka untuk beli di kita. Tempat yang mungkin strategis dalam arti di sini adalah gampang dijangkau, mudah dijangkau ya. Yang kedua yaitu tadi tempatnya mungkin nyaman untuk kongko anak muda ya, untuk ngobrol ya, jadi tidak terlalu rame ya. Kadang-kadang kalau anak muda kan tempatnya walaupun enak tapi terlalu rame kan kurang nyaman ya. Tapi itu hasil survei kami membuktikan begitu, jadi tempat yang tidak terlalu hiruk pikuk tapi cukup enak untuk ngobrol, terus gampang dijangkau. Kalau harga itu relatif ya, ukuran harga itu relatif artinya seukuran dengan masing-masing orang ya. Kalau menurut kami harga yang kami tawarkan ke customer kami khusus menu bakso ini masuk ke semua kalangan, artinya dari yang harga termurah ada sampai harga yang termahal juga ada. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing daya beli.